Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Balik lagi sama Agun di Sika Sena Ikutan Podcast. Nah, hari ini kita bareng-bareng bakal ngobrol sama Bapak Yakob yang kita semua tahu Bapak Yakob itu apa. Tapi Pak Yakob apa kabar sekarang? Baik, alhamdulillah Pak Agun. Ya, alhamdulillah Pak Yakob ya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol Pak Yakob, saya ada sedikit video nih dari teman-teman. Tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita buat video nih untuk Pak Yakob. Setel aja nih ya. Nah, apa itu Pak Yakob itu? Satu kata buat Pak Yakob. Terima kasih Bu. Kata buat Pak Yakob. Terima kasih. Kasih Mas. Satu kata buat Pak Yakob. Terbaik. Oke, terima kasih. Kata buat Pak Yakob. Terbaik. Satu kata buat Pak Yakob. Keren. Terima kasih. Satu kata buat Pak Yakob. Terima kasih. Satu kata buat Pak Yakob. Terbaik. Satu kata buat Pak Yakob. Terbaik. Terima kasih. Satu kata buat Pak Yakob. Terima kasih. Satu kata buat Pak Yakob, Mas. Terima kasih, Mas. Satu kata buat Pak Yakob. Terima kasih, Pak. Satu kata buat Pak Yakob, Mas. Terima kasih. Satu kata buat Pak Yakob. Terima kasih. Satu kata buat Pak Yakob, Mbak. Terima kasih. Tuh kata buat Pak Yakob, Mbak. Pak Yakob jangan tambah dulu ya Pak. Satu kata buat Pak Yakob. Oke, terima kasih Pak. Satu kata buat Pak Yakob. Satu kata buat Pak Yakob. Terima kasih. Ya, itu tadi beberapa video dari teman-teman dikumpulin tadi. Jadi sebelum kita ngobrol bareng sama Pak Yakob tadi kita udah lihat videonya. Teman-teman juga tahu kalau misalnya ulang tahun Sena itu sebentar lagi, yaitu di tanggal 20 April 2021 yang ke-6. Nah, dalam rangkaian acara ulang tahun Sena itu ya makanya kita nih ajak ngobrol-ngobrol biar teman-teman Sena yang dulu dan teman-teman Sena itu apa nih ulang tahun Sena itu apa, terus dulu tuh Sena tuh kayak gimana sih? Nah, dulu itu salah satu yang awalnya ada di Sena itu kan Pak Yakob. Nah, makanya sekarang kita ngobrolnya bareng sama Pak Yakob nih. Gak apa-apa nih Pak Yakob ya, saya pinjam waktunya nih buat ngobrol-ngobrol. Silakan Pak Agun. Langsung aja nih ya Pak ya, biar saya kok Pak Yakob sebenarnya sih woles-woles aja sebenarnya nih, agak takut nih jadi kalau depan kamera. Kalau aslinya mah woles-woles aja. Pak Yakob bisa cerita nggak sedikit tentang dulu tuh Sena tuh awal mulanya tuh kayak gimana sih kok bisa tiba-tiba bentuk Sena terus sampai ke kita punya bangunan sendiri yang dulu tuh harus nebeng sama orang, terus ada ya kayak gitu lah Pak gitu. Sekarang bisa kayak gini tuh ceritanya gimana Pak? Sena awal memang cukup panjang ceritanya. Apa itu dimulai dari divisi engineering waktu itu di Pegasol. Semuanya tahu lah ya divisi engineering Pegasol. Memang apa itu cikal bakal embrionya dari Sena. Tapi yang nggak kalah serunya dari kelahirannya Sena itu adalah memang begitu cepatnya Sena lahir ini karena memang kebutuhan pada saat itu akan sebuah entity, sebuah konsultan engineering yang memang selain bisa mensupport di internal juga apa itu di eksternal seperti itu. Jadi itu pada saat itu manajemen Pegasol udah langsung apa itu secara cepat gitu kan untuk melahirkan Sena seperti itu. Tapi memang
Pak Agun apa itu ini perjalanannya lucu. Jadi di Pegasol di Sena sendiri waktu awal itu lucu karena kantor awal kita itu ada di Alidrus, mungkin Pak Agun tahu juga gitu ya. Kantor Alidrus itu dulu apa itu proyek KJG ya, proyek KJG pembangunan pipa apa itu ke Podang Jawa Loro, iya seperti itu. Jadi setelah proyek itu apa itu selesai, kemudian saya ada di situ gitu ya di Alidrus, ya kan. Itu personalnya sana semua Pak, apa cuma beberapa aja? Pada saat itu yang ditugaskan cuma beberapa saja Pak Agun, beberapa ya, tapi kemudian perjalanan pindah ke mana gedung C pada saat itu apa itu kita mengusulkan waktu itu. Belum ada keuangan berarti waktu itu ya Pak? Belum. Semua masih nebeng dari Indo waktu itu Pegasol itu, karena memang baru awal ya seperti itu, karena surat-surat juga surat-surat perusahaan juga udah apa ya baru mulai diurus segala macam gitu kan, disucikan segala macam. Kalau akte waktu itu udah lahir, udah ada waktu itu ya. Tapi memang pada saat itu ya Sena bisa berkembang waktu itu. Saya ngomong sama manajemen waktu itu Pegasol, ini akan berkembang kalau memang dari engineer-engineernya ini yang untuk mencetak revenue itu gitu ya, itu pindah ke Sena kan, itu perjalanan. Jadi mulai dari situ sampai kemudian kita di sini di London gitu kan. Ada cerita seru nggak sih Pak waktu di gedung J itu? Saya ingat sesuatu yang di gedung C itu saya punya cerita seru sama Pak Yakub sebenarnya. Waktu itu di kantornya Pak Yakub, bukan kan, di ruangannya Pak Yakub khususnya ya Pak ya. Itu ada itu ya Pak, ada sesuatu di atas atap itu ya Pak. Di atas AC benar, di atas AC gitu ya. Jadi, awalnya cerita gimana Pak? Tiba-tiba bau atau gimana sih Pak? Nah ceritanya tuh awalnya memang apa itu? Ini AC gitu kan, kok nggak dingin gitu ya, kok nggak dingin. Terus kemudian kok bau tikus gitu ya, gitu kan. Nah iseng-iseng tuh, gitu kan. Apa itu? Coba si apa itu waktu itu OB si siapa itu si Yunus waktu itu, gitu kan. Nus sini Nus buka, gitu kan. Coba ini bersihin AC-nya, gitu. Pas dibersihin ternyata AC-nya tuh keluar dari AC itu ini apa itu tikus saking ininya gitu kan. Karena memang di ruangan saya mungkin karena banyak makanan ya, banyak cemilan gitu waktu itu gitu kan, sehingga tikus itu banyak berkeliaran gitu kan. Tapi sejak itu kemudian ya kita lakukan limbah yang bersih gitu kan. Tapi memang ya suka dukanya di apa itu masing-masing kantor ada suka dukanya di mana itu Alidrus di gedung C sampai kemudian di mana di kantor ini kan di Damogot pun ya kita pernah kebanjiran gitu ya. Itu pun ceritanya kan panjang gitu kan, teman-teman tahu semua seperti itu ya. Kalau di Alidrus paling naik tangga kali ya Pak ya. Kita kan nggak mau jauh gitu ya Pak ya. Naik tangga sama ya agak-agak tambah, tapi ya setan di mana-mana juga ada sih gitu ya. Sampai di sini pun ada gitu ya. Emang di mana-mana ya kalau di mana-mana gitu ya. Saya kan dekat sama setan jadinya gitu. Ya itu juga dulu sama setan di gedung C lantai 4 lantai 5 juga sering ditambahin setan gitu kan. Di sini Alidrus di mana di Damogot ya teman-teman sering ketemu gitu ya, teman-teman Dargas gitu. Pak YB harus dengerin lokal ini. Iya Pak. Terus kalau ke depannya nih Pak, saya mau nanya Pak, Sena tuh kayak gimana sih Pak? Ini banyak nih yang nanya nih dari teman-teman, Sena tuh depannya mau kayak gimana sih? Gitu. Apa Sena ini bakal berjalan seperti biasanya? Ini mungkin gara-gara COVID ya, yang kita ketahui sama-sama kan gara-gara COVID. Jadi tuh kayak semua tuh pergerakan tuh kayaknya kayak lebih lambat. Padahal sih sebenarnya yang di kantor pusat sih ya kita ngebut-ngebut aja sih pekerjaannya. Tapi nggak, menurut pandangan Pak Yakub sendiri seperti apa sih Pak ke depannya itu Sena?
Menurut pandangan Pak Yakub ya Pak ya? Iya, sebenarnya apa ya, itu udah melalui semua sih ya, melalui Sena apa itu periode-periode di setiap tahunnya itu apa ya, kita udah merasakan semua lah ya, merasakan semua apa yang sudah kita lakukan. Seperti tahun pertama waktu itu kan ada Togetherness University seperti itu kan, sampai gimana caranya kita bisa dari seluruh ini apa itu komponen seluruh asal usulnya dari mana, tingkat usianya segala macam untuk bisa satu bersama-sama gitu kan, sampai dengan hari ini seperti itu kita udah lewatin semua yang sampai pendapatan sampai sekian ratus miliar segala macam itu kita udah lewatin semua seperti itu. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa mempertahankan itu semua seperti itu. Yang susah itu nggak cuma melahirkan gitu ya, nggak cuma melahirkan tapi juga untuk bisa mempertahankan apa itu eksistensi Sena gitu kan, apa itu PPE-nya Sena, laba rugi Sena seperti itu, pendapatannya Sena, tapi itu nggak kalah apa ya beratnya gitu perjuangan sampai ke depan pun gitu kan, karena memang Sena dilahirkan di lingkungan PGN ya, seperti itu, PGN Group seperti itu ya. Tentunya kita tetap apa itu bahwa ingat bahwa perusahaan ini adalah PGN Group seperti itu ya, sehingga harus aturan apa segala macam sampai kemudian arah kemanapun apa itu Sena itu tetap ya apa itu memang masih di bawahnya PGN. Nah, tadi kan udah cerita tentang Hilang Sena nih. Nah, gimana kalau kita cerita lebih lanjut tentang Pak Yakub sendiri gitu kan? Nah, Pak Yakub sendiri itu punya cerita nggak? Sebelum kita melanjut tentang Pak Yakub, pasti teman-teman selama ini sering banget salah atas namanya Pak Yakub itu, Bang. Ada yang Yakub pakai Q, ada yang pakai Yakub, pakai Yazub kali pakai Z gitu kan? Ada yang pakai Yakub pakai P gitu kan? Nah sebenarnya nama Pak Yakub itu sebenarnya siapa sih Pak? Kalau di KTP atau sebenarnya itu apa sih Pak? Namanya emang apa gitu? Saya tahu sih sebenarnya jawabannya. Ya, kalau di waktu awal kecil dulu di apa itu akte kelahiran. Akte kelahiran itu Yakub, Y, A, terus kemudian ada koma di atas, seperti itu, baru Q, baru U, baru B, seperti itu. Jadi ya. Makanya namanya Yayat itu koma atasnya itu ya? Iya, koma atasnya itu hanya untuk apa itu panggilan apa ya sehari-hari lah supaya gampang gitu. Tapi ya nggak kalah apa itu sampai sekarang saya itu sampai asing gitu kan, asing sampai saya itu nggak tahu Pak Mirza gitu ya, Pak Mirza ex SDM Sena gitu kan. Sampai dengan hari ini pun kalau nulis nama saya itu nggak pernah benar gitu. Itu lucu gitu, itu aktual gitu kan. Perlu kita tanya nanti di kontaknya namanya siapa sebenarnya? Iya kan? Pak Mirza tunggu kami ya, dan kami tanya itu nama Pak Yakub di kontaknya apa gitu. Jadi apa itu kalau nulis nama saya di WA itu setiap nulis itu nggak pernah sama gitu kan, dan nggak pernah benar gitu. Lucu deh ya, mohon maaf Mirza, tapi memang itu memang. Oke. Terus hobinya Pak Yakub sendiri itu apa sebentar sebelum ke hobi gitu ya, yang video tadi itu nggak benar saya rasa nggak benar, ini pasti ada pemaksaan, saya rasa pemaksaan itu kasih pilihan gitu kan, yang terbaik, yang terganteng ya kan, yang paling the best gitu, pasti dikasih ini nggak benar ini. Soalnya bentar lagi mau lebaran kayaknya Pak. Gitu. Saya nggak ini sama terlalu besar. Yang jelek udah saya kasih sebenarnya Pak, tadi ada yang kata-kata juga ada yang mutuk juga ada. Anda siapa? Bercanda Pak. Iya Pak, jadi ini teman-teman sebenarnya nanya nih, hobi Pak Yakub itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Waktu di Pegasol kan goblok.
Nah di sini sepedahan. Sebelumnya pernah main ikan ya, main ikan cupang ya, pernah ya. Terus sebenarnya hobi Pak Yakubnya apa gitu kan? Main futsal pernah, main bulu tangkis dulu pernah pas di Pegaso. Mobil juga. Nah sebenarnya hobinya sebenarnya Pak Yakub itu apa gitu kan? Gini Pak Agun, karena di sini teman-teman itu terkenal udah gitu, nggak cuma saya aja gitu kan, teman-teman yang ada di Pegaso, teman-teman yang ada di Sena gitu ya, itu hobi itu per 3 bulan, hobi itu per 3 bulan Pak Agun, bener, per 3 bulan ganti gitu kan, gitu, per 3 bulan ganti gitu, karena apa? Karena ya itu, karena mungkin karena apa itu bosen, karena mungkin suasana hati saat itu pengen apa itu melihat ikan terus, ikan cupang gitu, beli ikan cupang begini, kemudian habis bosen dijual lagi, ganti apa gitu ya. Tapi terus terang yang saya baru ketemu hobi yang Baru ketemu hobi. Kalau dicatat ya itu baru ketemu. Hobi itu baru ketemu loh. Baru ketemu karena ternyata seusia saya, ketemunya baru seusia saya gitu kan, hampir 50 tahun gitu kan, bahwa apa itu salah satunya itu bersepeda. Itu bersepeda itu waktu awal-awal saya kira itu ya membosankan gitu ya, membosankan gitu, kemana-mana sendiri atau apa, tapi kesini-sini ya kan kita punya teman ngobrol, mau ngomong apapun gitu kan, bebas gitu kan, tanpa tadi aling-aling gitu kan, lo mau direktur kayak mau apa itu satpam kayak atau apa itu nggak ada batas gitu kan, jadi enak ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Terus kemudian banyak juga spare part ya kan, ada ya mau goes kemana itu sebuah apa ya, yang penting kalau saya sih yang penting happy itu aja, yang penting happy. Jadi saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi yang awalnya suka sepeda itu sebenarnya Pak Agung ya Pak. Ya kan Iya. sebelum Pak Yakub suka sepeda itu Pak Agung. Nah saya tahu ngerti kenapa Pak Yakub itu kurang apa ya, kurang concern sama sepeda dulu. Karena yang bercerita Pak Agung. Pak Agung ini sepedanya udah sendirian, kesepian, jauh-jauh, udah ya autis aja sendiri. Nah Pak Yakub dengernya kan nggak, Pak Yakub ini orangnya ya jujur aja sih, Pak Yakub ini orangnya senang ngobrol gitu kan. Ya kalau sendirian sepedaan jauh-jauh kayaknya kurang seru gitu. Tapi akhirnya kan ketemu dengan komunitas, akhirnya malah sekarang lebih sering Pak Yakub dibanding Pak Agung mungkin ya. Ya kan ya. Bisa jadi. Pak Agung Bisa jadi. udah jarang terakhir sepeda sama Pak Agung kapan Pak? Terakhir Sentul lepas tiduran itu bukan? enggak. Pas terakhir kemarin ya kalau nggak salah, kapan ya? Yang ada Pak Agung itu. Enggak diputar dalam kota aja, dalam kota. Oh, nah, soalnya saya pernah punya pengalaman waktu itu sepedahan di Sentul bareng Pak Yakub sama Pak Agung gitu kan. Saya muterin sama Pak Richard ya Pak ya. Oh ya. Iya kan? Sepedahan. Awalnya sepeda saya itu ditukar sama Pak Yakub. Nah, tukar sama Pak Yakub, kita sepedahan. Terus saya dan Mudrin udah di depan itu dengan ngos-ngosan ya tanpa memikirkan yang belakang, yang penting cepet sampai. Dan Pak Richard waktu itu. Habis itu saya lihat di pinggir jalan, kok ini Pak Agung sama Pak Yakub nggak muncul-muncul gitu. Nah, ternyata Pak Yakub sama Pak Agung itu di mana Pak? Ketemunya Pak. Jadi ceritanya itu kan dari Sentul. Ya kan, Sentul menuju tol itu enak tuh turun jadi kenceng ya kan, ya Pagi-pagi. nggak pakai muterin kaki lah, langsung bus gitu kan. Tapi pas baliknya setengah mati, tanjakan gitu kan. Ya berhubung apa itu sepeda saya ditukar sama Agung gitu kan, akhirnya banyak kempes gitu kan. Sayangnya Pak Agung lebih ngap lagi, gitu kan, sampai Pak Agung apa itu berhenti di pinggir jalan gitu kan, rumput gitu kan, langsung kemudian kayak pingsan gitu kan. Akhirnya kemudian saya telepon gitu kan, minta tolong jemput mobil gitu. Yang enak Agung memang, ya, yang enak Agung udah sampai finish sudah balik gitu kan. Kemudian kita yang masih ngap lagi gitu kan.
Tiba-tiba datang pakai mobil. Ya baru datang pakai mobil, ternyata Pak Agung yang apa itu waktu itu Minta tolong Pak Teo. ucap gitu ya. Gitu Pak Agung. Iya Pak. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya ada pertanyaan terakhir. Tapi sebelum kita pertanyaan terakhir, nah dari teman-teman area wilayah juga ngirim nih Pak pertanyaan-pertanyaan buat Pak Yakub. Monggo Pak, karena pertanyaannya banyak, jadi Bapak pilih sendiri aja. Waduh. Kita tiga aja ya, ya. Tiga. Satu dulu. Monggo Pak dibaca sendiri, dijawab sendiri. Siapakah sosok yang dijadikan role model atau inspirasi bagi Pak Yakub? Mengapa? Nah ini role model, inspirasi, ini dalam hal apa nih? Seperti itu. Kalau dalam hal kehidupan sehari-hari, gitu kan, role model saya tetap apa itu Nabi Muhammad, gitu ya. Akan tetapi kalau memang dalam bekerja, ya kan, dalam menghadapi setiap pekerjaan di setiap hari seperti itu, saya itu apa ya, di setiap saya itu punya pimpinan, punya bos gitu ya, saya selalu belajar dari situ. Belajar waktu awal di Pegasol gitu kan, apa itu waktu itu Pak Joko, ada Pak Erlangga, ada Bu Erni, seperti itu. Jadi saya banyak belajar di situ dari hal-hal yang apa itu dari sisi bagusnya terhadap apa itu dalam pekerjaan gitu kan. Ya itu saya ambil gitu kan untuk problem solving atau apa. Saya banyak belajar di situ gitu kan, sampai dengan hari ini pun kalau meeting atau apa saya pengennya selalu nulis seperti itu. Itu karena belajar dari apa itu beliau waktu itu. Bukunya, kalau mau teman-teman tahu, buku kerjanya Pak Yakub itu isinya tulisan semua, padahal pokoknya not 10 gitu kan. Bukunya tulisan semua, pokoknya penuh itu. Jadi setiap tahun tuh ganti buku ya kan Pak ya? Iya, jadi setiap tahun ganti. Yang rajin nulis supaya ini. Ya ganti, kemudian ganti pimpinan lagi, ada semacam itu semua harus apa itu ada Beradaptasi ya. beradaptasi seperti itu, belajar ininya apa itu belajar untuk bisa lebih baik lagi sampai dengan hari ini gitu. Jadi yang satu lagi ya Pak Yakub ya, teman-teman area nih kan, dua lagi. Baik. Kalau bingung nggak apa-apa Pak di pasar. Waduh, ini pertanyaannya ini nih, Saya tahu. itu. Sampai ada fotonya. Wih, sampai ada fotonya nih. Apakah Bapak punya hubungan dengan Ahmad Rifai Lubis? Karena terlihat mirip tuh, bener tuh. Tuh, tulisannya bener tuh, ada fotonya tuh, ada fotonya tuh. Ya kan? Ini yang nanya siapa? Gitu. Lubis berarti kan bisa diartikan bahwa apa itu orang Batak. Saya sering ditanyain banyak orang yang baru pertama kali kenal saya, Bapak marganya apa? Kok namanya Yakub? Gitu kan? Ya kan? Ini lucu gitu. Padahal saya orang Jawa asli gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin bentuk muka saya atau apa itu yang mirip dengan apa itu orang Batak gitu kan. Gitu. Kalau Pak punya hubungan ya saya sama Pak Ahmad Rifai Lubis ya teman seperti itu, bukan saudara, bukan hubungan badan, bukan ya. Itu Pak Agun. Oke Pak, jadi satu lagi nggak Pak? Ini pertanyaannya banyak banget ini kan. Bisa ada Pak? Luar biasa. Cukup 3 ya Pak Agun ya. Ada. Apakah tantangan terbesar untuk menjadi seorang pemimpin dan bagaimana cara menghadapinya? Ya Allah. Berat banget ya. Pertanyaannya berat ini. Gitu
Betul, karena pemimpin itu nanti akan divisa, ya kan, pada waktu nanti di akhirat gitu kan, pemimpin ini jadi pemimpin yang memang baik atau jelek gitu kan, bagi yang dipimpin gitu kan. Nah ini saya jadi ngeri nih gitu kan, tantangan terbesar untuk menjadi seorang pemimpin. Tantangan seorang pemimpin itu sebenarnya pada akhirnya itu adalah sebuah legacy, gitu kan? Bagaimana cara apa yang sudah kita hasilkan menjadi pemimpin itu diambil baiknya, gitu ya Pak Kun ya, oleh apa yang dulu kita pimpin seperti itu. Semua begini Pak Kun. Pak Kun sekarang di Satgas ya, seperti itu ya. Satgas. Tentunya apa yang dulu waktu saya jadi waktu itu dari GM Engineering sampai kemudian jadi direktur operasi seperti itu ya. Terus kemudian sekarang ke mana itu kepala divisi komersial seperti itu ya. Itu dilihat memang kalau tantangan terbesarnya kita ya memang harus memberikan solusi ya bagi anak buah kita, bagi pekerjaan kita seperti itu. Tapi yang tantangan terbesar itu kita itu harus bisa memberikan legacy ke masing-masing personel ini gitu. Ya kan, legacy itu dalam arti kata bahwa kepemimpinan kita itu yang baik-baiknya itu akan berbeda gitu kan, diikuti oleh anak buah gitu. Jadi yang diikuti itu jangan jeleknya ya, karena nanti saya yang akan dihisap nanti sama Allah gitu kan. Oh ini yang jelek-jelek ini sampai berturun 3 turunan 4 turunan, nah itu kan nanti saya jadi seperti itu sih Pak Kun, tantangan terbesarnya. Ya, tadi udah 3 pertanyaan, mungkin ada pertanyaan singkat. Tadi saya ngambil 1 gulungan tapi lucu Pak pertanyaannya Pak. Saya bacanya ya Pak. Pak Yakub, apakah ada sepedanya yang bisa disumbangkan ke tim kita Pak? Nah, ini tolong dicatat ini, sor mana ini ya? Sor 2, sor 1, atau sor 3 ini ya? Itu nggak usah dijawab kan Pak itu. Itu boleh keras katanya. Oke Pak, dari kita nih, dari teman-teman pertanyaan terakhir aja Pak Yakub, walaupun sebenarnya masih banyak ya kita bisa sharing. Semuanya ada, tadi kok punya pertanyaan terakhir ya. Saya ini udah kayak itu ya, kayak perusahaan itu ya, remisi 0 ada lagi terus sampai nggak ada kelarnya remisinya ya. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah Pak Yakub, di Sena di 6 tahun ini harapan kedepannya seperti apa? Tambah sukses kah atau seperti apakah gitu? Singkat aja sih Pak. Singkat ya, karena tentunya ya kalau ingin pertanyaan jawaban seriusnya sih ingin lebih maju ya Pak. Ya, karena memang kita di eksternal pun itu sudah diakui, sudah diperhitungkan gitu kan di setiap tender untuk pekerjaan engineering, operasi inspeksi, seperti survei itu kita itu udah disegani lah ya di eksternal seperti itu. Kita pengennya sih selain dari perusahaan yang maju, ya kan, juga pengen karyawannya juga bisa makmur, ya kan, bisa berkah. Itu aja sih bagi saya. Masalah besar, kecil, dan segala macam itu relatif bagi saya, gitu kan. Yang penting semuanya juga bekerja secara kekeluargaan. Karena saya ini adalah sebuah keluarga bagi saya, Pak Gun. Ini keluarga, gitu kan, keluarga nomor 2 selain yang ada di rumah, seperti itu. Jadi ya semua yang ada di sini juga keluarga. Ini yang membedakan perusahaan saya dengan perusahaan lainnya. Itu sih Pak Gun. Terima kasih buat Pak Yakub untuk waktunya. Gak terasa harus disudahi dulu. Tunggu berikutnya di podcast selanjutnya di Singkat Sena Ikutan Podcast dengan saya Agun.
Bapak Kayaku, terima kasih. Terima kasih Pak Gun, sukses selalu. Amin, amin. Sehat semua ya. Ya, jangan lupa hari Selasa 20 April 2021 saya ulang tahun di 2000 yang ke-6. Yang keenam. Yang ke-6. Terima kasih buat semuanya. Di sini Agun pamit. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.